Jadi bahan-bahannya kita buka di sini. Kalau mungkin mau buat sendiri nanti monggo, tidak ada yang ditutup-tutupi, ini apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Hilwaya Farm Official. Ketemu lagi dengan kami, Kandang Hilwaya Farm Official. Pagi ini teman-teman kami akan membuat konsentrat khusus untuk anakan domba. Jadi mulai umur 2-3 minggu sampai umur 3 bulan itu konsentratnya berbeda atau biasanya disebut crib feed. Jadi pemberiannya dengan tujuan untuk meningkatkan performa dari cemple-cemple kita. Jadi diharapkan nanti ketika selepas sapi itu sudah bobotnya sangat besar itu. Jadi pentingnya pemberian crib feed atau crib feeding ini adalah untuk membentuk rumen. Jadi ketika diberi pakan tambahan berupa crib feed ini, nanti rumennya akan cepat terbentuk. Kalau tidak, maka cemple itu rumennya terbentuk sempurna itu baru ketika umur 90 hari atau 3 bulan. Kalau hanya meminum susu atau memakan rumput kering, itu nanti rumennya akan lambat berkembang. Jadi pembentukan fili-fili pada rumen itu akan lebih cepat ketika diberi crib feeding. Oke. Dalam pembuatan crib feeding ini yang kami berikan adalah kami mengacu pada apa yang terkandung dalam susu domba. Jadi dalam susu domba itu kandungannya adalah 1 liter susu domba itu kalau di sumber kami yang kami baca itu ada protein 38 gram. Jadi dalam 1 liter susu domba itu terdapat 38 gram protein dan terdapat mineral atau abu itu 8 gram. Jadi dalam 1 liter susu itu terdapat abu atau mineral itu 8 gram. Terus kemudian terdapat lemak. Ternyata lemaknya sangat tinggi teman-teman, yaitu lemaknya 62,4 gram dalam 1 liter susu. Kami ulangi, lemaknya 62,4 gram. Terus kemudian karbohidratnya itu 33 gram. Nah, jadi kalau padatan ini atau total solid ya, TS total solid dalam susu itu berbeda-beda tergantung yang dimakan juga. Kalau induknya makannya misalkan ampas tahu yang tinggi air, maka nanti total solidnya atau jumlah padatan dalam 1 liter susunya itu juga kecil tuh. Tapi rata-rata adalah dalam 1 liter itu terdapat padatan 142 gram. Nah, jadi kalau kita membuat crib feed, kalau bisa itu ya sesuai dengan kandungan susu dari induknya. Tuh. Jadi yang tinggi adalah yang tinggi adalah lemaknya, kemudian proteinnya. Protein kan dalam 1 liter susu 38 gram, lemaknya 62 gram. Jadi 50% lebih itu lemak. Kalau kita persentase ya, misalkan dalam 1 liter susu itu terdapat 38 gram, berarti padatannya dalam 1 liter itu 142 atau 143. Berarti kalau persentasenya 38
proteinnya 38 dibagi 142 atau 143 ketemu sekitar 26 sampai 27%. Jadi pakan Kripfit nanti yang kita buat itu proteinnya sekitar baiknya ya, tapi tidak harus seperti itu. Baiknya 26 sampai 27%. Itu dry matter ya teman-teman. Jadi dry matter atau pakan kering. Segitu itu pakan kering, bukan pakan basah. Nah, lemaknya kalau dihitung lemaknya nanti berapa persen? Tadi kan lemaknya dalam 1 liter itu 62% atau 63%, 62 gram atau 63 gram dalam 1 liter susu. Jumlah padatannya dalam 1 liter susu rata-rata 143 gram. Kalau kita bagikan 62 dibagi 142, hasilnya adalah 43 sampai 44%. 43 sampai 44 per 100 tuh. Sekarang seratnya atau karbohidratnya tadi 34 gram per 1 liternya, berarti 34 dibagi 142 atau 143 ketemunya sekitar 23 sampai 24%. 23 sampai 24% itu harus berupa karbohidrat atau serat kasar. Nah, serat kasar itu berupa laktosa. Jadi nanti Kripfit yang kita buat kandungannya kalau bisa itu, jadi proteinnya itu sekitar 26 sampai 27%, kemudian lemaknya itu tinggi 43 sampai 40%, kemudian karbohidratnya itu 23 sampai 24%. Nah, abunya 8 gram dibagi 143 berapa ya? 8 bagi 143 sekitar 5% lah. Itu mineralnya. Mineral nanti kita tambahkan dalam pakan berupa premix. Nah, oke, untuk itu pasti nanti harganya ketemunya mahal teman-teman. Kalau Kripfit itu memang mahal. Tapi tidak apa-apa kalau pertumbuhan cemplay kita itu bagus, nanti kita jualnya timbangan, insya Allah masih untung. Misalkan nanti ketemunya harganya per kilonya berapa, misalkan 7.000. Kalau pertambahan bobot dalam 1 bulan itu lebih dari 9 kilo misalkan atau 7 kilo, itu ya masih untung lah. Toh makannya kan sedikit, nggak mungkin cemplay itu makan sekilo. Nah kan makannya misalkan 1/4 kilo, kalau 7.000 ya Kripfit kita berarti cuma berapa? 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 ya 1, berapa gitu. 1.000 berarti 1.000 berapa gitu per harinya. Kalau sebulan ya misalkan dibulatkan jadi 2.000. Berarti sebulan kan tinggal 2.000 kali 30 ya 60.000. Tuh. Tidak banyak teman-teman. Kalau nanti daging dombanya per kilonya kita harganya 80.000, terus nambahnya misalkan 5 kilo per bulan, kan masih untung. Berarti 80 kali 5 kan berapa? 8.000 ya, 8.000 kali 5, 8 kali 40.000 berarti ya, 40.000. Terus tadi 2.000, masih untung lah. Kalau ntar kami hitungnya dulu. Kalau 8.000 kayak 80.000 kalikan 5 kilo 400.000 teman-teman. 400.000 dalam 1 bulan dapatnya daging. Terus konsentratnya tadi hanya 60.000, berarti masih untung 340, kan lumayan itu. Jadi tidak mahal, sebenarnya tidak mahal meskipun ketemu harga sentratnya per kilonya 7.000. Nah, ini yang kami gunakan di kandang kami, yaitu berdasarkan bahan yang mudah diperoleh karena kami di desa itu banyak jagung itu jagung giling. Di daerah kami harganya hanya 5.100 atau 5.200 lah, itu sudah diantar. Tapi ya belinya
tonase, berarti enggak tonase sih, kintalan, berapa kintal ada minimumnya. Terus kemudian menir kedelai yang sudah di steam itu 6.600-an di kami. Terus kemudian ada bungkil kelapa sebagai sumber proteinnya, itu kami beri agak banyak. Terus kemudian sumber lemaknya, sumber protein dan sumber lemak bungkil kelapa tadi. Terus kemudian kami beri CGF, corn gluten fit, itu juga yang tinggi lemak dan karbohidrat. Terus lagi ketela yang dikeringkan itu gaplek ya, tepung gaplek itu pakai itu untuk karbohidratnya, tambahan karbohidrat. Terus molase, diberikan molase ini tidak boleh terlalu banyak teman-teman, maksimal ya 4% lah. 4% itu tidak boleh lebih dari 5% teman-teman, amannya ya 4% lah. Itu karena kalau terlalu tinggi karbohidrat nanti resiko asidosis juga. Terus kemudian ada tambahan lagi premix. Jadi bahan-bahannya kita buka di sini, bungkil kelapa, apalagi tadi CGF, terus jagung, terus gaplek, kemudian molase, kedelai, menir kedelai, itu hanya itu. Lumayan mahal. Kita setelah dihitung itu ketemunya per kilonya 5.800. Insya Allah masih masuk lah. Jadi diberi garam juga, diberi garam supaya ada rasanya, kemudian tambah untuk mineralnya juga. Tuh teman-teman, kalau mungkin mau buat sendiri nanti monggo, tidak ada yang ditutup-tutupi, ini apa adanya. Terus kemudian polar, ada polar juga. Jadi saya ulangi, bungkil kopra, menir kedelai, molase, garam, polar, jagung, CGF, sama ada tambahnya gaplek tuh. Terus sama premix teman-teman, ini penting nih, premix ini untuk vitaminnya. Kemudian di premixnya ini ditambahkan flavor itu untuk pengharum rasa, pengharum masakan seperti itu. Jadi supaya meningkatkan palatabilitasnya teman-teman, palatabilitasnya supaya naik, itu yang kami gunakan. Ketemunya protein sekitar 23% kalau dihitung di rumus Excel. Kami terus terang belum menghitung hasilnya atau dilabkan hasilnya, ini belum dilabkan, di uji proksimat belum, karena hanya dipakai sendiri, ini tidak dijual. Jadi ya kita lihat aja, kita evaluasi hasilnya nanti seperti apa. Kalau misalkan hasilnya kurang bagus ya diganti komposisinya gitu. Nah, kalau di kandang teman kami, ini kami meniru dari kandang teman, itu hasilnya luar biasa teman-teman. Jadi di lepas sapi itu rata-rata 3 bulan itu di angka sekitar 30 kilo, luar biasa. Itu di kandang teman kami. Cuma kami belum tanya komposisi dari grip fitnya apa beliaunya, tapi ini kami coba buat sendirilah, mencoba ya. Hidup itu kan penuh cobaan ya, jadi harus mencoba dan begitu. Nah, dan ini sudah banyak kandang-kandang teman-teman kami itu yang sudah menggunakan grip fit itu untuk membantu pertumbuhan bobot ketika masa menyusui. Dan ini juga nanti fungsinya adalah mengurangi kemungkinan, biasanya anak-anak domba itu setelah disapih ketika 3 bulan terus disapih itu bobotnya menurun karena stres.
Jadi yang biasanya antara 1 sampai 3 bulan itu bobotnya naik, grafiknya naik, ternyata setelah disape 3 bulan itu bobotnya turun karena stres itu tadi. Nah, ini kita campurkan bahan-bahan yang sudah ada. Ini campurnya harus betul-betul homogen, teman-teman. Kami belum punya mesin mixernya, jadi masih dicampur manual. Nah, ini usahakan homogen. Untuk premix yang jumlahnya sedikit tapi penggunaannya sangat penting, maka dicampur dulu dengan bahan lain, teman-teman. Tadi silahkan dilihat yang dimasukkan ke dalam bak terus dicampur bahan lain itu adalah premixnya. Premix supaya pemberiannya lebih merata. Caranya seperti itu, dimasukkan dalam bak kemudian dicampur dengan bahan yang lain supaya dicampur lebih merata. Itu kira-kira pembuatan grip di kami, semoga menambah pengetahuan kita bersama, teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe karena subscribe itu gratis, dan like. Silahkan kalau ada pertanyaan di komentar, yang sebisa kami jawab ya kami jawab, kalau tidak bisa kami jawab ya kami mohon maaf karena keterbatasan keilmuan kami. Terima kasih, tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.